Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Indri Palupi dari kelas Manajemen 2 dengan NPM 21310110699. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori behavioral. Apa itu teori behavioral? Teori behavioralistik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioral berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan atau stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon hukum-hukum mekanistik. Aliran tingkah laku muncul sebagai akibat dari pendekatan klasik tidak berhasil mencapai produksi efisien dan harmoni di tempat kerja yang memadai. Kemudian, pada aliran teori behavioral digolongkan menjadi dua pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan gerakan hubungan manusia, kemudian kedua ada pendekatan ilmiah tingkah laku. Dalam teori ini ada tiga tokoh, yaitu yang pertama Elton Mayo, kedua Abraham Maslow, dan ketiga Douglas McGregor. Sebelum masuk ke tokoh-tokoh, apa itu behavioral management? Behavioral management adalah sebuah sistem manajemen untuk menggerakkan pekerja atau orang lain dengan menggunakan pendekatan berbasis dan terpusat kepada perilaku manusia dengan menganalisis hal yang mendasari aktivitas pencapaian si pekerja. Pendekatan behavioral management dapat dibedakan pada dua entitas, yaitu behavioral individu dan behavioral sosial. Yang pertama, behavioral individu, yaitu sistem manajemen yang muncul menggunakan analisis pendekatan perilaku individu yang didasari oleh motif yang mendominasi sang pekerja. Kemudian, behavioral sosial, sistem manajemen lebih lanjut menggunakan pendekatan terhadap interaksi sosial antar pekerja. Behavioral management menekankan pada sikap atau attitude dan perilaku atau behaviors individu, dan proses dalam grup atau kelompok, serta mengakui pentingnya proses perilaku dalam tempat kerja. Dalam teori behavioral ada beberapa tokoh. Yang pertama, ada Elton Mayo. Elton Mayo mengemukakan bahwa pekerja yang mendapatkan perhatian khusus akan bekerja lebih baik dan dapat meningkatkan produktivitas. Kemudian, pekerja akan lebih kerja keras jika mereka percaya pihak manajemen memperhatikan kesejahteraan dan perhatian khusus. Dan yang terakhir, kelompok informal atau lingkungan sosial dari karyawan memiliki pengaruh positif terhadap produktivitas. Kemudian ada Douglas McGregor dan Abraham Maslow. McGregor membedakan dua asumsi dasar alternatif mengenai manusia dan pendekatan mereka terhadap pekerjaan. Dua asumsi tersebut memunculkan teori X dan teori Y. Apa itu teori X dan teori Y? Teori X yaitu pandangan tradisional tentang motivasi. Pada dasarnya, pekerjaan dibenci oleh karyawan sehingga harus diberi motivasi dengan paksaan uang dan pujian. Kemudian teori Y yaitu pekerja atau orang sudah memiliki motivasi untuk bekerja atau melakukan pekerjaan dengan baik. Selanjutnya ada Maslow. Maslow mengemukakan bahwa kebutuhan yang memotivasi manusia untuk mendapatkan kepuasan dapat dibuat hierarki. Kebutuhan peringkat bawah harus dipuaskan terlebih dahulu sebelum kebutuhan peringkat yang lebih tinggi dapat dipenuhi. Teori X dan Y McGregor. McGregor menunjukkan dua asumsi tentang sifat manusia, yaitu teori X dan teori Y. Teori X adalah pandangan negatif orang-orang yang mengasumsikan bahwa karyawan tidak menyukai pekerjaan mereka, malas, menghindari tanggung jawab, dan perlu dikendalikan agar dapat bekerja. Sedangkan teori Y adalah pandangan positif yang mengasumsikan bahwa para karyawan itu kreatif, menikmati pekerjaan, bertanggung jawab, dan berlatih mengembangkan diri.
Selanjutnya, ada teori hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow, yaitu variasi kebutuhan manusia dipandang tersusun dalam bentuk hierarki atau berjenjang. Selanjutnya, setiap jenjang kebutuhan dapat dipenuhi hanya jenjang sebelumnya telah atau relatif terpuaskan. Lalu selanjutnya, pemisah kebutuhan tidak berarti masing-masing bekerja secara eksklusif. Dan yang terakhir, kebutuhan bekerja tumpang tindih sehingga orang dalam suatu ketika bisa dimotivasi oleh dua kebutuhan atau lebih. Hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow. Yang pertama ada kebutuhan dasar meta. Dalam kebutuhan dasar meta atau kebutuhan aktualisasi diri. Kemudian kebutuhan dasar 4, yaitu kebutuhan harga diri atau self-esteem. Yang ketiga, kebutuhan dasar 3. Kebutuhan dimiliki dan cinta atau belonging and love. Yang keempat, kebutuhan dasar 2 atau kebutuhan keamanan atau safety. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar 1, yaitu kebutuhan fisiologis. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.